B9 Abang. Sesuai dengan yang disampaikan Makom semalam saat bicara melalui sambungan telepon. Tepat pukul 6 pagi Maya harus sudah sampai di apartemen yang disebutkannya. Makom memberitahukan alamat jelas beserta lantai dan nomor unit yang harus didatanginya. Karena tidak ada Haris yang harus disiapkan segala kebutuhannya, pagi ini Maya bangun setengah 5 di luar dari kebiasaan yang biasanya sudah menjadi kewajiban mengharuskannya bangun jam setengah 4 pagi. Maya sudah bertekad akan mencari uang tambahan, selain untuk memenuhi biaya hidupnya sendiri. Maya merasa sudah sangat lama ia tidak pernah membantu biaya adik-adiknya sekolah selama ia berumah tangga dengan Haris. Belum lagi harga sewa rumah kontrakan yang akan naik mulai bulan depan. Setelah selesai dan merias diri, agar menghemat waktu, Maya memilih memesan ojek online sebagai transportasi untuk mengantarkannya sampai ke tujuan. Mengunci pintu, Maya segera bergegas berjalan keluar gang untuk menunggu ojek yang dipesannya datang. Keluar rumah masih sekitar jam 5, tak lupa Maya menggunakan cardigan sweaternya untuk megalau rasa dingin yang menyentuh kulitnya. Duduk dengan menyilangkan kedua tangannya menempel di dada saat berada di jok motor di balik punggung sang pengemudi. Motor itu berhenti di depan gedung apartemen mewah yang ditulisnya di aplikasi pemesanan. Gedung yang menjulang tinggi itu berada di tengah ibu kota di kawasan elit untuk para konglomerat atau para pejabat. Terima kasih ya Pak. Maya menyerahkan helm dan lembaran uang sebagai alat pembayaran. Merasa bingung karena tidak pernah memasuki gedung bertuliskan apartemen, Maya mencoba menghubungi kembali Makom yang menawarkannya pekerjaan. Halo, Mak, saya Maya, saya sudah ada di bawah di depan gedung apartemen. Cara masuknya bagaimana? Maya menganggukkan kepalanya berulang-ulang mendengarkan dengan seksama instruksi yang diajarkan Makom kepadanya. Ya, Mak, Maya paham. Nanti kalau gak ngerti Maya akan bertanya. Memutuskan panggilan, Maya segera memasukkan ponselnya ke dalam saku celana dan bicara kepada security sebagai penjaga keamanan. Memiliki peraturan yang sangat ketat, Maya baru dipersilahkan masuk setelah meninggalkan tanda pengenal dan menyampaikan maksud dan tujuannya datang ke apartemen ini. Tak malu bertanya dengan orang-orang yang dijumpainya, sampailah Maya ke lantai 20 unit dengan nomor 199. Maya memencet bel digital yang terpasang di pintu. Tak lama seorang ibu yang dikenalnya di dalam angkutan umum datang membukakan pintu dan mempersilahkannya masuk. Sepintas, Maya dapat melihat penampakan dalamnya apartemen yang didatanginya. Maya dibuat takjub dengan apartemen yang cukup luas dengan satu kamar berada di lantai atas dan tatanan furnitur mahalnya semakin menambah kesan mewah walaupun belum semua sudut ia ketahui. Makom mengajak Maya agar mengikutinya ke arah dapur dan mempersilahkan Maya agar duduk di kursi meja makan. Duduk Neng Maya. Makom akan menjelaskan apa saja tugas Maya selama 2 jam berada di dalam apartemen. Emak sementara harus pulang dulu ke rumah Neng, anak Mak kecelakaan motor dan gak ada yang ngerawat. Ngandelin bapaknya mah Neng, bukannya malah sembuh tuh anak, yang ada malah makin parah. Anak Mak yang perempuan kan pada sibuk ngurus suami sama anak. Mak masih punya anak yang masih sekolah. Maya bertanya. Masih Neng, yang kecelakaan ini yang bontot, masih kelas 12 SMA. Gara-gara tawuran dikejar polisi malah nyungsep motornya di tengah jalan. Ampun dah tuh anak, bikin makan hati, mengelus dada wanita itu sedikit curhat kepada Maya alasan kepulangannya. Rumahnya di daerah mana Mak? Gak jauh kok Neng, masih di daerah Depok. Kemarin waktu Mak ketemu Neng di angkot, itu Mak abis pulang, nengok si Doni di rumah. Iya Mak, terus tugas Maya apa Mak? Maya bertanya karena sedari tadi Makom belum memberitahukan dan menjelaskan pekerjaannya. Aduh Neng, hampir kelupaan, keasikan cerita Mak jadi lupa, wanita itu menepuk keningnya. Tugas Neng Maya hanya membuatkan sarapan. Nanti akan ada ojek online yang sudah dipesan Bapak setiap pagi untuk mengantar ke B, maksudnya ke rumah lain Neng. Makom hampir saja keceplosan. Tanpa banyak curiga Maya melanjutkan kembali pertanyaannya. Sarapan seperti apa Mak? Maya bisanya masak masakan rumahan asli Indonesia. Neng Maya akan masak sesuai permintaan Ibu Alisa. Ibu Alisa? Iya, Neng.
Nanti saat Neng Maya datang setiap paginya, akan ada catatan menu yang ditempel di depan pintu lemari pendingin. Atau Neng Maya bisa belajar di YouTube kalau sekiranya ada yang gak bisa. Kalau untuk Bapak yang penting disiapkan saja kopi hitam. Kecuali Bapak minta dibuatkan sarapan. Selama Mak pulang akan ada petugas kebersihan yang datang untuk membersihkan apartemen ini seminggu 3 kali. Jadi Neng cuma fokus membuat sarapan saja. Nanti kalau sarapan yang Neng buat sudah diterima ojeknya, Neng bisa langsung pulang. Untuk bahan makanan yang habis nanti Neng bisa langsung bilang sama Bapak atau Neng bisa tulis pesan ditempelkan di pintu lemari pendingin atau diletakkan di meja makan. Tapi biasanya Bapak jam 7 sudah bangun kalau enggak habis begadang. Gimana? Bisa kan Neng? Tolongin emak ya, emak udah cari orang yang mau kerja datang jam 6 pagi tapi susah Neng. Ya, Mak, Maya tersenyum menganggukkan kepala. Dan untuk masalah gaji, nanti biar Bapak saja yang menyampaikannya. Mak lupa nanya. Ya, Mak, Maya mengangguk lagi. Jangan takut, Neng, si Bapak orangnya baik, enggak akan macam-macam sama Neng. Emak jamin. Ya, Mak, Maya percaya sama emak. Untuk kesekian kali Maya mengangguk dan tersenyum kepada Makom yang terlihat baik dan apa adanya. Ya udah Neng, dimulai masaknya sebelum ojeknya datang. Hari ini Neng buat omelet kentang sama kukusan brokoli hijau. Ingat ya Neng, dikukus jangan direbus. Aturannya ada di catatan. Mak mau lanjutin kerjaan yang lain sebelum nanti siang Mak pulang. Ya, Mak. Kalau untuk masalah masakan, Maya cukup bisa diandalkan walaupun tak sehebat para chef di restoran. Tangan terampilnya sudah terbiasa mengolah makanan. Ilmu memasak dengan berbagai macam resep ia dapatkan dari uminya yang bekerja di restoran. Dret, suara pesan masuk bergetar dari ponsel di dalam saku celananya. Khawatir sesuatu yang penting Maya mengeluarkan ponsel dan membaca pesan yang masuk dari nomor baru tak dikenalnya. Maya, hanya namanya yang diketik dari si pengirim. Menyempatkan membalas, Maya hanya bertanya. Siapa? Aku pria yang membuat pelipismu terluka tempo hari. Maya terkejut saat mengetahui pria yang mengirimkan pesan ternyata pria yang dikenalnya di gedung kabar pos saat ia mengantarkan berkas. Apa titipannya sudah diterima oleh Bapak Lingga? Maya membalas lagi pesannya. Sudah, maaf Mei, aku baru bisa mengabarimu hari ini. Ya, Kak, tidak apa-apa. Beberapa menit tidak ada balasan, Maya melanjutkan lagi pekerjaannya dengan meletakkan benda pipi itu di atas meja kitchen tidak jauh dari ia mengolah malanan. Sampai saat masakannya hampir selesai, dilihatnya pria itu sedang mengetik balasan. Mei, bisa kita bertemu? Entah kenapa membuat Maya ingin segera membalasnya. Bertemu. Maya kerja sampai sore Kak. Tidak masalah, Mei, sore aku jemput. Nanti aku hubungi lagi. Jangan lupa simpan nomorku, Abang. Belum sempat membalas lagi, dilihatnya sang pengirim pesan sudah tidak online. Maya memasukkan ponselnya ke dalam saku celana bersamaan dengan masakannya yang telah siap dimasukkan ke dalam kotak bekal. Selesai sudah tugas pertamanya hari ini, memasukkan makanan ke dalam kotak bekal khusus dan menyerahkannya kepada pria penghantar makanan yang sudah dipesan sebagai langganan oleh pemilik apartemen tempat ia memulai pekerjaan barunya. Setelahnya, Maya berpamitan kepada Makom untuk kembali pulang dan melanjutkan pekerjaan tetapnya di butik tempatnya setiap hari mencari nafkah. Sebelum pulang, tak lupa Maya menyiapkan secangkir kopi panas yang ia letakkan di atas meja makan. Sedikit ada pertanyaan di dalam hati Maya, siapa wanita yang bernama Alisa? Dan akan diantar kemana? Sepertinya wanita yang minta dibuatkan makanan itu sangatlah menjaga bentuk tubuh dan berat badannya, karena sesuai catatan, Maya dilarang menggunakan gula dan garam biasa. Diganti dengan gula dan garam khusus untuk dikonsumsi bagi yang sedang menjalankan diet ketat. Tak mau ambil pusing dengan pertanyaannya, Maya segera masuk lift turun ke lantai dasar menuju pos jaga dan mengambil tanda pengenalnya sebelum ia meninggalkan apartemen mewah ini. Sedangkan di dalam kamar apartemen mewah yang baru saja ditinggal oleh Maya, sesosok pria tampan baru bangun dari tidurnya. Tidak biasanya sedari jam 6 ia sudah membuka matanya dan tidak bisa terpejam lagi.
Sedangkan waktu tidurnya baru dimulai ketika pukul 3 dini hari. Saat membuka mata, entah kenapa yang ada di pikirannya adalah Maya. Sosok wanita yang sudah mulai mengganggu pikirannya. Dari terakhir pertemuannya, Lingga belum sempat menghubungi kembali, karena kesibukan dan pusingkan dengan banyaknya keinginan dari Alisa, salah satunya minta dibuatkan menu khusus untuknya sarapan. Wanita itu tidak mau makan dari tempatnya direhabilitasi dengan alasan akan merusak bentuk tubuhnya. Meraih ponsel di atas nakas, pria bernama Lingga itu langsung mengirimkan pesan dan ternyata secepatnya mendapatkan balasan. Bibirnya tersenyum tipis, saat mendapati wanita bernama Maya itu merespon ajakannya untuk bertemu. Maya, bibirnya bergumam pelan penuh kelembutan saat menyebut sebuah nama, sebelum ia menyudahi berbalas pesan dan masuk kamar mandi. Lingga teringat sekitar pukul 10 ia ada janji bertemu dengan orang suruhannya di salah satu kaf miliknya yang dikelola adik sepupunya bernama Lendra. Salah satu bisnis sampingannya. Selamat pagi Pak. Makom menyapa pria yang tengah menggulung lengan kemejanya sampai ke siku sambil berjalan ke arah meja makan. Pagi Mak, jadi pulang hari ini? Lingga bertanya setelah ia sudah duduk di kursi makan dan menyeruput kopi yang masih panas dalam cangkir keramik. Lingga merasakan kopi yang disiapkan pagi ini tidak seperti buatan Makom yang biasa diminumnya. Mak yang buatkan kopi ini. Lingga kembali menyeruput kopi yang terasa pas di mulut dan lebih nikmat rasanya. Kopi itu buatan Neng Maya Pak. Lingga tersedak kopi panas yang baru mengalir, melewati tenggorokannya. Ia terkejut nama Maya disebut oleh pembantunya. Apa sesosok wanita bernama Maya yang dikenalnya atau nama Maya yang hanya sebuah kebetulan? Sedangkan belum lama ia baru saja berkirim pesan. Maya. Lingga bertanya dengan raut wajah memerah karena tersedak kopi panas.